Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas analisis pola produksi untuk PT Muzak dan manajemen proyek pembuatan lini produksi yang berlokasi di Tangerang. Analisis pola produksi dan manajemen proyek. Dan saya Basirul Febriwanto dari kelas MJ301 mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuningsih. Yang pertama ialah pola produksi konstan. Dengan pola produksi konstan, produksi setiap triwulan akan tetap pada 500 unit. Kita akan menghitung biaya yang terkait dengan pola ini, termasuk biaya simpan, biaya tenaga kerja, dan biaya lembur atau subkontrak. Yang dimana diketahui pada triwulan pertama permintaan 250 unit dengan produksi 500 unit. Jadi di sini ada kelebihan produksi 250 unit dan biaya simpan 250 unit kali 100, jadinya Rp25.000. Pada triwulan kedua, permintaan ialah sebesar 400 unit dengan produksi 500 unit, dengan sisa produksi 100 unit. Di sini terdapat biaya simpan, yang dimana 100 kali 100 adalah 10.000. Dan pada triwulan ketiga, subkontrak karena permintaan lebih dari 500 unit, dengan biaya subkontrak 2.000 per unit. Permintaan 1.050 unit dengan produksi 500 unit, jadi ini kekurangan produksi sebanyak 550 unit. Dan biaya subkontraknya 550 unit kali 2.000 ialah 1.100.000. Pada triwulan keempat, permintaan 450 unit dengan produksi 500 unit. Jadi di sini ada kelebihan produksi sebanyak 50 unit. Jadi biaya simpannya ialah Rp5.000. Jadi kesimpulannya, biaya produksi pada pola ini adalah biaya simpan sebesar 40.000 dan biaya subkontrak sebesar 1.100.000. Jadi total biaya keseluruhan ialah 1.140.000. Dan apabila kita gunakan pola produksi bergelombang, yang kita ketahui adalah pada triwulan pertama 250 unit dan produksi juga 250 unit. Pada triwulan kedua juga dengan permintaan 400 unit, produksi 400 unit. Karena dalam pola ini, produksi mengikuti pola penjualan langsung, sehingga produksi tiap triwulan akan sesuai dengan permintaan, sehingga tidak ada biaya tambahan. Yang ketiga ialah pola produksi moderat. Pada pola ini, produksi dimulai pada tingkat 450 unit untuk triwulan 1 dan 2, dan kemudian meningkat menjadi 850 unit untuk triwulan 3 dan 4. Yang mana diketahui pada triwulan pertama, permintaan 250 unit dengan produksi 450 unit, sehingga menyebabkan kelebihan produksi sebesar 200 unit. Dan terdapat biaya simpan 200 unit kali 100, yaitu 20.000. Dan pada triwulan kedua, permintaan 400 unit dengan produksi 450 unit, dengan kelebihan produksi 50 unit, sehingga biaya simpannya Rp5.000. Triwulan ketiga, permintaan 150 unit dengan produksi 850 unit, sehingga ada kekurangan produksi sebesar 200 unit. Jadi di sini harus ada biaya subkontrak sebesar Rp400.000. Dan pada triwulan keempat, permintaan 450 unit dengan produksi 850 unit. Di sini juga terdapat kelebihan produksi sebanyak 400 unit. Jadi di sini ada biaya simpan sebesar Rp40.000. Kesimpulannya ialah biaya produksi pada pola ini, biaya simpan sama dengan Rp65.000, biaya subkontrak 400, dan total biaya Rp465.000. Jadi kesimpulan keseluruhan dari ketiga pola ini, pola yang paling efisien dan menguntungkan bagi perusahaan PT Muzak adalah pola produksi bergelombang yang mengikuti pola penjualan, karena tidak ada biaya simpan dan biaya subkontrak atau lembur yang perlu dibayar. Untuk menggambarkan jaringan proyek dan menghitung slack time, ini menunjukkan jalur kritis berdasarkan informasi yang diberikan, yaitu proyek pembuatan lini produksi di pabrik elektronik Tangerang. Jadi dari tabel di atas, kegiatan A waktu 6 jam,
dengan tidak ada pendahulu. Kegiatan B waktu 7 jam, tidak ada pendahulu. Kegiatan C waktu 5 jam dengan pendahulunya adalah A. Kegiatan D waktu 6 jam dengan pendahulunya adalah B dan C. Kegiatan E waktu 5 jam dengan pendahulu B dan C. Kegiatan F waktu 8 jam dengan pendahulu D. Dan kegiatan G waktu 4 jam dengan pendahulu E dan F. Diagram jaringan awal proyeknya ialah sebagai berikut, seperti di gambar. Dari data tabel di atas, kita akan menentukan early start dan early finish untuk setiap kegiatan, late start dan late finish untuk setiap kegiatan, dan menghitung slack time untuk setiap kegiatan dengan jalur kritis 0. Yang dimana menghitung setiap kegiatan dari tabel di atas ialah kegiatan A, IS sama dengan 0, IF sama dengan IS, durasi plus durasi sama dengan 6. Kegiatan B dengan rumus seperti ini, kegiatan C, kegiatan D, kegiatan E, F, dan G. Dan untuk menghitung late start atau dan late finish, yaitu menghitungnya dengan cara dari kegiatan terakhir dan bergerak mundur. Dengan tabel seperti ini. Dan di sini adalah analisis jalur kritis yang sesuai tabel, yang dimana jalur kritisnya ialah A, C, D, F, dan G. Karena di sini memiliki nilai slack time 0. Ini adalah jalur dengan slack time 0 yang berarti keterlambatan pada jalur ini akan menunda seluruh proyek. Jadi kesimpulan manajemen proyek untuk proyek PT Muftak adalah jalur kritis proyek adalah A, C, D, F, dan G. Sehingga mereka harus fokus, manajemen harus fokus pada kegiatan di jalur kritis untuk menghindari keterlambatan. Dengan memantau dan mengelola jalur kritis, proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Demikian pembahasan dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.